Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita semua, yang mana pada kali ini kita kembali diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan perkuliahan, yaitu mata kuliah penyuluhan di pertemuan keempat ini. Baik, di pertemuan keempat ini saya akan melanjutkan definisi-definisi dari penyuluhan sebagaimana kita telah singgung kemarin sampai kepada yang pertama, penyuluhan sebagai proses penyebarluasan informasi. Kedua, penyuluhan sebagai proses penerangan atau pemberian penjelasan. Dan ketiga, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku. Dan sekarang saya lanjutkan kepada definisi penyuluhan sebagai proses belajar. Teman-teman, penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa kegiatan penyebarluasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Nah, jadi ibaratnya sama seperti mengajar anak sekolah ya. Mengajar anak sekolah, harapannya ketika gurunya memberikan informasi kepada para siswa, maka pada proses tersebut dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku dari siswa tersebut ya, yang dilakukan dalam proses belajar mengajar ya. Dalam hal ini siswa di sini adalah petani atau peternak. Artinya perubahan perilaku yang terjadi atau dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar. Nah, hal ini penting untuk dipahami karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui beragam cara ya. Seperti membujuk ya, memberikan insentif atau hadiah, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan ya, baik melalui penciptaan lingkungan fisik maupun sosial ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman. Nah, itu bisa dilakukan dalam melaksanakan atau menyebarkan informasi kepada target yang kita suluh. Tapi kan kalau orang dewasa ya tidak mungkin kita ancam ya, mungkin ancamannya lewat aturan ya, pemaksaannya lewat aturan. Nah, berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui pendidikan. Perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung lebih lambat, tetapi perubahannya relatif lebih kekal. Nah, ini teman-teman, bedanya dengan belajar dan pendidikan. Ya, kalau pendidikan secara formal misalnya, itu kan ada jangka waktu yang diberikan, mau 3 tahun, 6 tahun, ya. Nah, sehingga dibandingkan dengan proses belajar yang terus-menerus ya, terutama di rumah, biasanya kalau anak sekolah di rumah, itu efeknya lebih kekal dibandingkan kalau kita hanya mengandalkan di pendidikan resmi saja. Nah, begitupun ketika kita melaksanakan penyuluhan, maka penyebar luasan informasi yang kita harapkan dapat merubah perilaku petani peternak itu dilakukan dalam proses belajar yang terus-menerus. Artinya, di luar forum penyuluhan pun mereka tetap bisa belajar dengan penyuluh tersebut ya. Nah, perubahan seperti itu baru akan meluntur kembali manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat menggantikannya. Ya, yang memiliki keunggulan-keunggulan baru yang diyakininya memiliki manfaat lebih baik secara ekonomi maupun non ekonomi. Jadi, keyakinan yang telah muncul lama yang diberikan atau mereka dapatkan dari seorang penyuluh itu akan meluntur lambat laun manakala ada pengganti atau sesuatu teknologi sistem yang lebih baik yang diyakini oleh para petani atau peternak. Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan atau hadiah atau pemaksaan ya. Perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tapi lebih cepat pula meluntur. Jadi cepat dapat, cepat terjadi, tapi cepat hilang juga ya. Kayak soda ya. Soda itu kalau dibuka langsung tinggi, tapi langsung ya mengecil lagi dia ya. Nah, bujukan atau hadiah pemaksaan tersebut dihentikan, berhenti atau tidak mampu lagi melanggengkan kegiatannya, maka dia meluntur lagi motivasinya. Jadi kalau hadiah yang diberikan, paksaan, bujukan tersebut stop, maka ya berhenti juga ya, tidak mampu melanggengkan kegiatannya.
Nah, penyuluhan sebagai proses pendidikan dalam konsep akademik dapat mudah dimaklumi, tetapi dalam praktek kegiatan perlu dijelaskan lebih lanjut. Sebab pendidikan yang dimaksud di sini tidak berlangsung vertikal yang lebih bersifat menggurui, tetapi merupakan pendidikan orang dewasa yang berlangsung horizontal dan lateral ya. Oke. Nah, dalam kaitan ini, keberhasilan penyuluhan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh dari proses belajar bersama yang dialogis ya, yang mampu menumbuhkan kesadaran, sikap, pengetahuan, dan keterampilan baru yang mampu mengubah perilaku kelompok sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih mensejahterakan individunya, keluarganya, dan masyarakatnya ya. Jadi pendidikan dalam penyuluhan adalah proses belajar bersama. Jadi teman-teman, kita mungkin ketika di masyarakat itu tidak penting banyaknya informasi yang kita sampaikan ya. Tetapi bagaimana efektif ya, efektif kita dapat dialogis dari hati ke hati seperti itu ya. Dan ini terkait dengan metode yang kita pakai juga nantinya. Nah, itu penyuluhan sebagai proses belajar. Yang berikutnya, penyuluhan sebagai proses perubahan sosial. Penyuluhan tidak sekedar merupakan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tapi merupakan proses perubahan sosial yang mencakup banyak aspek termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan, menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Ya, jadi penyuluhan ini proses perubahan sosial juga banyak aspek di sana, termasuk politik, ekonomi, ya, dalam jangka panjang yang harapannya nanti dapat mengubah atau memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Kesejahteraannya makin bertambah masyarakat di sana. Nah, yang dimaksud perubahan sosial di sini tidak saja perubahan perilaku yang berlangsung pada diri seseorang pribadi saja, tapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyarakat, ya, termasuk struktur, nilai-nilai, dan peranata sosialnya, seperti demokrasi, transparansi, supremasi hukum. Jadi, masyarakat itu semakin berwawasan ya, semakin berwawasan, saling hormat menghormati, bijaksana dalam menghadapi persoalan. Itu harapannya dengan penyuluhan ya. Dan yang keenam, penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial. Apa ini? Sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses perubahan sosial yang tadi sudah kita sampaikan, penyuluhan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumber daya manusia agar mereka tahu, mau, dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya dalam sosialnya masing-masing. Yaitu teman-teman. Jadi ada rekayasa di sini di mana kita mulai menyiapkan strategi sumber daya manusia yang handal. Mereka tahu, mau, mampu melaksanakan perannya ya dalam kehidupan sosialnya nanti. Karena banyak sekali orang-orang yang pinter tapi dia tidak mau bekerja sama ya, tidak mau bekerja sama. Nah, di sini saya melihat betapa luar biasanya seorang penyuluh itu ya. Ya, lagi-lagi tapi tidak semua harus penyuluh bisa dalam hal ini, tidak sih. Kan penyuluh seperti yang saya sampaikan dulu di pekan sebelumnya, nanti kan sesuai ilmunya, kapasitas ilmunya masing-masing. Kamu ahlinya di mana? Nah, harapannya nanti penyuluhan itu proses rekayasa sosial juga. Nah, karena kegiatan rekayasa sosial dilakukan oleh pihak luar, maka rekayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak luar tadi, ya, rekayasa. Nah, pemahaman seperti itu tidak salah, tapi tidak dapat sepenuhnya diterima. Sebab rekayasa sosial yang pada dasarnya dimaksud untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok sasarannya seringkali dapat berakibat negatif.
Nah, manakala hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyarakat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa. Jadi harapannya di penyuluhan sebagai proses perubahan rekayasa sosial ini, ya rekayasa sosial ini misalnya upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan memang diperlukan. Tapi jika dalam proses untuk berpartisipasi tersebut masyarakat dituntut kesediaannya banyak berkorban ya, termasuk mengorbankan hak normatifnya sebagai warga negara, misalnya harus tunduk, nggak boleh bantah. Nah, maka proses rekayasa sosial seperti ini bukanlah perubahan sosial sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki oleh kegiatan penyuluhan. Di situ harus ada partisipatif ya, partisipasi dari masyarakat, nggak boleh hanya top down ya, dari atas ke bawah. Tidak boleh hanya satu arah saja, tapi tadi ada dialogis di sini. Itulah yang diharapkan dari pengertian definisi penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial, ya. Dan yang berikutnya terakhir hari ini yaitu penyuluhan sebagai proses pemasaran sosial. Yang dimaksud dengan pemasaran sosial adalah penerapan konsep dan atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial tadi, ya. Berbeda dengan rekayasa sosial yang lebih berkonotasi untuk membentuk atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang baru sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa. Perekayasa di sini adalah penyuluh misalnya. Maka proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk menawarkan sesuatu kepada masyarakat ya. Kalau rekayasa sosial tadi membentuk, tapi ini menawarkan ya, menawarkan. Oke. Nah, jika dalam rekayasa sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan perekayasa, pengambilan keputusan dalam pemasaran sosial sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri, diserahkan kepada mereka. Ya, demokratis banget di sini. Termasuk dalam pengertian menawarkan di sini adalah penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerakkan, dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan. Nah, ini jadi pertanyaan saya ya untuk video kali ini, video materi kali ini. Apa yang dimaksud dengan penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial? Apa yang dimaksud dengan definisi tersebut? Bagaimana seharusnya penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial? Itu pertanyaannya ya teman-teman ya. Silakan jawab di kolom komentar. Nah, perbedaannya antara penyuluhan sebagai proses rekayasa sosial dengan pemasaran sosial adalah masyarakat berhak menawar, bahkan menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat bagi mereka, yang dinilai juga akan merugikan atau membawa konsekuensi pada keharusan masyarakat untuk berkorban atau mengorbankan sesuatu yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diterimanya. Oke, itu ya, itu perbedaannya. Oke teman-teman, itu dulu untuk hari ini ya. Step by step kita memahami apa yang dimaksud dengan penyuluhan, banyak sekali definisinya sehingga kita memang dituntut seorang penyuluh untuk bisa seperti ini, menambah wawasan terus-menerus, belajar dari waktu ke waktu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.